Terus Pak Jan itu diberi hikmat. Saya punya tetangga di belakang kerja itu, dia ini suka koleksi tempayan. Sejak ke belakang minta tempayan itu, minta dibeli, terus udah bawa aja Pak, bawa aja. Sudah, akhirnya tempayan itu karena kotor kita lap, kalau cuma dilap aja tidak bagus. Akhirnya kita ke depo Pelita itu jam 7 malam beli cat. Akhirnya tempayan itu dicet, puji Tuhan selesai. Dan memang kami melihat mujizat di Sokaraja itu bukan karena tempayannya, karena memang ada kuasa Tuhan bekerja di firman Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Dan sampai hari ini saya melihat kami melakukan setiap masuk di gereja berdoa, mau siang, mau malam, mau hari Jumat harus saya memberi ke tempayan itu dari saya dulu. Jadi seberapa pun saya harus beri. Jadi jemaat tahu setiap mereka masuk ke gereja memberi untuk tempayan. Dan puji Tuhan, dan tempayan itu sampai hari ini uang tempayan itu untuk keperluan kerja itu selalu berlebih dan bahkan untuk memberi kepada orang lain pun kami dapat lakukan lewat dari tempayan itu, dan sampai hari ini berkelimpahan. Dan itu jumlahnya itu selalu di atas 1 juta, kurang sedikit 800, besok minggu depan lagi 1 juta, 1,5 juta, setiap minggu seperti itu. Dan itu memang mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka Tuhan berkati. Iya, puji Tuhan. Kalau kemarin mereka ini, kalau saya tangkap visi dari Makin Dilim, waktu saya main ke Purbalingga, saya bilang, kok jangan main begini. LC langsung jelaskan visinya Mami ini begini. Langsung saya bilang, Pak, kita pulang beli tempayan. Saya bilang, betul saudara, kami pulang dari Purbalingga, besok paginya saya ke pasar. Saya bilang, Pak, nanti saya mau beli tempayan, tapi saya tidak tahu bahasanya di sini. Ini tempayan orang tidak ngerti. Ternyata tuh kalau di pasar itu genuk, orang bilang. Saya bilang, Bu, saya cari tempayan. Gentong apa, Bu? Bukan. Yang begini model bukan. Itu namanya genuk apa ginu itulah, kayak gitu katanya. Buat wadah beras, kalau orang di kampung begitu. Saya bilang, kalau ibunya buat wadah beras ya, enggak, buat wadah duit. Nampung berkat Tuhan sampai pada ketawa. Nah, kok bisa ya buat wadah duit kayak begitu? Saya bilang, ini untuk menampung berkat-berkat Tuhan. Saya menangkap visi dari Imam Ilubim, dan kami lakukan setiap minggu yang kami lakukan bersama jemaat, dan puji Tuhan dari berkat itu kami gunakan untuk membantu lingkungan ke anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah, dan kami bisa dari tempayan itu juga kami bisa membantu kalau ada tetangga atau jemaat yang sakit dan dana itu, dan kami pakai semuanya untuk pelayanan dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik yang ada di Subiu, baik yang mungkin ada di tempat lain, dan juga kami banyak mendukung khususnya untuk anak-anak sekolah, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mulai bertanya Yesus. Haleluya. Nah saudara, kita menyaksikan kasih cintanya Tuhan itu bukan dengan kesombongan, saudara. Kalau kita kesombongan, kita nggak dapat apa-apa. Tetapi karena kita respon akan firman, kita tahu bahwa Tuhan, bahwa pujian dikatakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Jadi saya percaya ketika ada orang-orang yang respon, hamba-hamba Tuhan di tempat ini respon, pasti firman Tuhan digenapi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya juga bangga bersama Tuhan. Apa yang saya dalam saya mengikuti Tuhan Yesus, saya tidak punya apa-apa, saudara. Saya tidak pernah mau beli handphone, mau beli mobil, mau beli apa, enggak. Tapi puji Tuhan, semua itu dibeliin Tuhan Yesus. Amin. Saya bangga. Jadi saya pakai barang, baju, semua yang saya pakai itu bukan saya yang ingin, bukan saya yang beli, tapi Tuhan yang beli melalui anak-anak saya dan anak-anak rohani saya. Dan saya bangga anak-anak rohani saya ini, kalau selalu mereka bilang, Ibu doakan saya, usaha saya, atau rumah saya. Saudara, apa yang terjadi? Saya cuma mau katakan, apakah saudara berani membayar harga buat Tuhan di dalam persepuluhan? Saudara, saya bangga. 18 miliar, 20 miliar mereka jual. 10 persepuluhan itu jalan, saudara. Dan bukan buat saya, tetapi buat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Apa yang Tuhan suruh, bagikan kepada ini, bagikan kepada yang di sana. Saya bagikan, saudara. Dalam ratusan juta itu saya nggak kasih satu orang, tapi saya berdoa, Tuhan, siapa yang harus dibantu, siapa yang ingin yang butuh kepada Tuhan. Mungkin untuk sekolah anaknya, mungkin untuk renovasi gereja, untuk kendaraan, itu kita berdoa dan puji Tuhan, semua terlaksana. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, di dalam kelegaan ini Tuhan memberikan yang kedua adalah Allah menyegarkan orang-orang yang lelah. Amin. Saudara, mungkin saudara tidak ya, tapi saya merasakan saya itu tidak capek, tapi kadang-kadang ngantuk, saudara ya. Karena jam 3, setengah 4 saya sudah mesti bangun untuk berdoa, dan jam 6, jam 7 kadang-kadang saya sudah harus datang ke rumah anak-anak rohani saya atau jemaat-jemaat saya. Nah, saya tahu di sini Tuhan akan menyegarkan kepada orang-orang yang lelah. Mari coba saudara kita buka dulu di dalam firman Tuhan, yaitu di Yeremia. Yeremia yang ke-31 ayat yang ke-25. Yeremia 31 ayat yang ke-25. Saudara sudah dapat? Amin. Yeremia 31 ayat yang ke-25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini jelas Tuhan mengatakan, aku membuat orang-orang yang lelah menjadi segar. Puji Tuhan, tadi saya dibilang kayak bapak ya, bapak kan segar ya, Bu. Wow, saya bilang luar biasa. Ya gimana gak mau segar ya, saudara, kemana-mana diundang untuk makan. Saya sih sebenarnya udah gak mau, tapi saya mau menghormati. Makannya cuma sedikit kok, sedikit, tapi karena banyak jadi bukit, saudara ya. Saya juga udah dimarahin sama anak-anak saya. Mama gimana sih kok gendut amat? Ya habis gimana? Saya udah jaga-jaga, saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan akan membuat kesegaran kepada orang-orang yang lelah. Jelas saudara, kita sebagai hamba Tuhan pasti lelah. Tapi saya percaya, karena di dalam kelelahan ini hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak ada yang ujung-ujungnya UUD, tetapi ujung-ujungnya Tuhan katakan, aku beri kesegaran. Amin. Dan yang merana Tuhan akan beri kepuasan. Amin. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, siapapun saudara, apapun hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya percaya Tuhan akan kasih kelegaan, kesegaran, dan mujizat akan terjadi. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, di dalam Yeremia 31 ayat 25 ini Tuhan juga janjikan, saudara, mereka yang berlari tidak akan menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah, dan mereka merana tapi Tuhan buat kepuasan. Amin, saudara. Saya, saudara, boleh dikatakan saya banyak berdoa buat orang-orang Muslim, orang-orang Buddha yang mereka bertobat, yang mereka dibaptis. Sudah saya jalani, saudara. Tetapi satu hal yang saya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa kok anak saya sendiri tidak diselamatkan? Tapi itu tidak ada di dalam pikiran dan hati saya. Saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya walaupun mereka pakai jilbab, walaupun mereka diseberang, pada waktu itu saya belum mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi ketika saya sekarang mengenal Tuhan, saya percaya anak-anak saya sudah diselamatkan. Amin. Nah, saudara, janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita tidak pernah lelah, tidak pernah lesu melayani Tuhan, kesegaran itu datang. Saudara, di dalam berlari itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan jemaat, kita harus punya target tahun ini, yaitu adalah visi misi Tuhan, 1 miliar jiwa akan kita menangkan. Amin. Saya percaya di sini ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang punya gereja, yang punya jemaat-jemaat. Kalau bergandeng tangan, kita berdoa, 1 miliar jiwa itu akan kita kasih buat Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam berjalan Tuhan bilang kita tidak akan pernah menjadi lelah. Dan di dalam berjalan ini kita itu, saudara, bahwa berjalan dalam relnya Tuhan, kita taat, kita setia
setia kita melakukan kehendak Tuhan, mukjizat itu terjadi. Amin. Amin. Dan yang kedua ini saya bawa anak rohani saya yang tadinya tidak mengenal Tuhan benar, tapi puji Tuhan ketika Tuhan tangkap dan dia akan bersaksi hari ini. Silakan Mbak Berry. Tuhan bilang membagikan kesaksian itu untuk supaya, ya silakan, supaya yang mendengar pun akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Iya. Ini luar biasa ya saudara ya. Apa yang kita baru bicara berdua di mobil, tidak berdua rame-rame, tapi berdua ini kita punya visi misi yang sama, hati yang terhadap cinta Tuhan, terjadilah mujizat itu. Mari kita dengarkan saudara-saudara kesaksian Bapak Heri. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan, kalau saya boleh bergabung dari tempat ini untuk bisa bersama-sama di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu jauh dari pemikiran dan rencana saya sama sekali. Kalau saya dari tempat ini, namun Tuhan membimbing menurut saya untuk ada di tengah-tengah ini semua karena kemuliaan Tuhan tentunya. Dan tentunya apa yang saya akan share, akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, biarkan itu untuk saling menguatkan, untuk saling lebih dalam lagi bahwa kemuliaan Tuhan itulah segala-galanya. Saya akan bersaksi sedikit mengenai sedikit sebuah pengalaman, dan pengalaman itu sampai dengan hari ini masih tetap berjalan. Namun awal dari pengalaman kesaksian ini adalah ketika saya suatu saat saya bertemu dengan teman-teman saya waktu muda, waktu zaman sekitar tahun 94-95, yang mana teman-teman sahabat saya ini dulunya dulu kita teman-teman dalam ibadah juga, cuman bedanya kalau Bapak Ibu ibadahnya hari Minggu, kalau dulu zaman saya sama teman saya ibadahnya hari Sabtu malam, pulangnya pagi. Saya pulang pagi, bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ibadah. Kan sama kan, cuma beda waktu aja ya. Bapak Ibu ngerti maksudnya ya? Ngerti sekali ya. Ngerti. Nah, jadi kalau saya hampir mirip lah, cuma bedanya satu putih, satu hitam, ya kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu puji-pujian, tepuk tangan, kita juga puji-pujian, tapi pakai musik langsung, nggak pakai gitu, ya. Kita sama-sama teman yang dulu sama-sama teman diskotik, sama-sama teman suka narkoba, sama-sama teman yang sama-sama rusak, main perempuan juga sama-sama. Tapi puji Tuhan ketika beberapa tahun berjalan kita ditemukan, lalu sampai mengingatkan, kan kamu ingat nggak sama si A? Sekarang dia udah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan di mana? Di gereja Pes. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar nama gereja Pes, tapi saya nggak akan cerita gereja Pes. Tapi intinya ini juga adalah gereja Tuhan yang Tuhan izinkan untuk gereja ini juga menjadi salah satu alat pelimpahan kerajaan Tuhan dengan nama gereja Pes. Nah, ketika suatu saat saya bertemu dengan teman saya yang sudah menjadi hamba Tuhan ini, dan kita berbicara, saya katakan meskipun sampai saat ini saya bertumbuh di GBI, namun buat saya menyenangkan hati Tuhan tentunya kita tidak memandang gereja tertentu. Setuju ya Pak? Iya. Betul Pak Salam? Betul. Betul, ragu-ragu Pak. Betul. Benar ya? Nah, jadi itu pun yang saya pikir, meskipun ilmu rohani saya mungkin baru pendek sekali, bahkan masih belum ngerti apa-apa, cuman saya melakukan sesuatu berdasarkan logika aja. Oh ini baik, oh ini nggak baik, seperti itu aja. Nah, ketika saya berbicara dengan teman saya cuma katakan, Pak, gimana Pak pendapat Pak Eri kalau sekarang dia sudah nggak panggil nama, kalau dulu sama-sama rusak panggil nama, sekarang dia formal panggilnya Pak. Ya sudah, sebenarnya mau ketawa dalam hati, cuman tahan aja sebenarnya. Lalu saya katakan, dia tanya, gimana kalau buka tempat di sini? Saya cuma tanya, tentunya kalau berangkat ke Purwokerto kan mestinya sudah saya izin manajemen. Dan, oh ya kita selalu izin kalau ini, dan tentunya pasti kepala senior kan pasti juga berdoa minta misi-misi dari Tuhan, apakah itu Tuhan izinkan atau tidak, meskipun itu sebuah apa. Saya bertanya seperti itu. Lalu teman saya bilang, oh, tentunya sudah, oke deh. Kalau gitu saya akan support, saya bantu, saya support. Nah, waktu berjalan, kira-kira berjalan 1 minggu kemudian, kebetulan saya ada janji sama Bu Ruby untuk saya ikut pelayanan di Mandiraja, mampir di Purwokerto. Ketika Bu Ruby jalan ke Purwokerto,
datang sambil membawa seorang anak rohani baru dari Jakarta. Mampir di Purwokerto,